Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang teknik analisis gender Moser. Dengan beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nurul Eliza dengan NIM C1G020202. Yang kedua yaitu Rista Febriana dengan NIM C1G020222. Yang ketiga yaitu Rohana Latifah dengan NIM C1G020233. Yang keempat yaitu Ramadayani dengan NIM C1G020212. Yang kelima yaitu Niluh Tumben Telagasari dengan NIM C1G020183. Baik, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rista Febriana. Kepadanya dipersilahkan. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai nasional, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Sedangkan seks merupakan perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antar laki-laki dan perempuan. Memang pembawaan konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki membuahi dengan spermatozoa. Pemateri kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Rohana Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Rista Febriana karena sudah menyampaikan materi. Teknik analisis Moser. Teknik analisis model Moser atau disebut juga kerangka Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat. Terima kasih kepada Rohana Latifah karena sudah menyampaikan materi. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Niluh Tumben Telagasari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Moser, di mana analisis Moser itu dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama ada analisis Moser mengenai pembagian kerja, di mana pembagian kerja ini melalui curahan kerja, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran produksi, reproduksi, dan juga sosial kemasyarakatan dalam lingkup keluarga. Di mana analisis Moser mengenai pembagian kerja ini juga menjelaskan sejauh mana peranan laki-laki dan perempuan dalam, di mana laki-laki berperan untuk pengambilan domestik dan juga perempuan mengambil peran reproduktif, di mana peran analisis Moser mengenai pembagian kerja ini juga menjelaskan informasi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada seperti modal, alat-alat produksi, teknologi, pendidikan, dan juga sumber daya alam yang ada. Analisis Moser mengenai pembagian kerja ini juga memberikan informasi kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, analisis mengenai profil akses atau peluang dan juga kontrol untuk pengambilan keputusan serta sumber daya fisik, di mana sumber daya fisik ini meliputi ada tanah, alat-alat produksi, dan juga modal, situasi dan kondisi pasar, di mana kondisi pasar meliputi komoditi, pemasaran, kredit modal, dan juga informasi pasar serta sumber daya sosial budaya, di mana yang meliputi ada informasi media informasi, terus ada juga pendidikan, dan juga ada yang namanya manajemen pelatihan atau pendidikan pelatihan. Terus yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi profil akses dan juga profil kontrol, di mana faktor-faktor itu meliputi keadaan lingkungan, kemiskinan, pendidikan, keadaan sosial, terus juga norma-norma, peraturan dan juga peraturan dan keadilan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga ada faktor lainnya seperti pendapatan, struktur masyarakat, dan sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Niluh Tumben Telagasari karena sudah menyampaikan materi yang ketiga. Baik, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Ramadayani. Kepadanya dipersilahkan.
Proses analisis model Moser dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis pola pembagian kerja melalui curahan kerja atau profil kegiatan untuk laki-laki maupun perempuan, baik itu peran produktif, reproduktif, maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Melalui analisis pola pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana laki-laki mengambil bagian peran domestik dan sejauh mana perempuan mengambil bagian peran produktif. Di samping itu, melalui analisis ini diketahui pula seberapa jauh perempuan masih memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan produktif, seperti kapan waktu itu tersedia agar dapat melakukan kegiatan tersebut dan memberikan masukan keterampilan teknis pada perempuan. Analisis ini juga memberikan informasi tentang peluang baik laki-laki maupun perempuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti modal, alat-alat produksi, teknologi, media informasi, pendidikan, dan sumber daya alam yang telah tersedia. Yang kedua, analisis profil akses peluang dan kontrol atau kekuatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik seperti tanah, modal, alat-alat produksi. Situasi dan kondisi pasar atau seperti komoditi, tenaga kerja, pemasaran, kredit modal, informasi pasar, serta sumber daya sosial budaya dan media informasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol agar dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat dan menunjang sebuah program atau proyek. Faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi lingkungan, budaya, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, struktur kelembagaan, penyebaran pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Terima kasih kepada Saudari Ramadayani karena sudah menyampaikan materi terakhir. Kesimpulan dari materi di atas yaitu teknik analisis model Moser atau disebut juga kerangka Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.